Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiana Dinata. Saya dari KPI kelas 3D. Di pertemuan matkul dakwah antar budaya kali ini, saya akan menjelaskan satu materi yang mungkin udah tidak asing lagi ya, yaitu tentang konsep manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Mungkin untuk pertama kalinya kita akan menjelaskan dahulu tentang pengertian manusia. Siapakah sih seorang manusia itu? Manusia adalah makhluk biopsikososial dan spiritual yang unik dan menerapkan sistem terbuka serta saling berinteraksi. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan jauh dari 4 sifat tersebut, yaitu makhluk sebagai bio, psiko, sosial, dan spiritual. Dan tentunya manusia itu dengan bersifat terbuka dan juga akan saling berinteraksi dengan satu sama lainnya. Lalu manusia adalah makhluk misterius dan banyak hal tentang manusia yang belum terungkap. Mengapa manusia berbuat sesuatu untuk sesuatu? Itu dikarenakan karena manusia itu mempunyai akal. Manusia diciptakan mempunyai akal untuk berpikir, dan yang ujung-ujungnya yaitu berbuat sesuatu untuk sesuatu. Manusia diciptakan karena itu untuk apa? Tidak lain yaitu untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Karena yang namanya manusia pasti mempunyai kebutuhan, entah itu kebutuhan pangannya, entah itu kebutuhan sandangnya, entah itu kebutuhan pribadinya, entah itu kebutuhan untuk orang lainnya. Pokoknya akan sangat banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk manusia. Dilanjut dengan yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Ini bahasa Latin untuk manusia, yaitu sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Jadi manusia itu sama saja dengan hewan, dengan hewan seperti tadi disebutkan kan golongan mamalia. Namun yang membedakannya yaitu apa? Manusia itu mempunyai akal, mempunyai otak yang bisa berpikir untuk kedepannya. Dan kalau hewan kan tidak disertai dengan akal, jadi tidak berpikir, tidak berkemampuan tinggi, otaknya itu tidak berkemampuan tinggi. Dalam penggolongan manusia ini mungkin bisa terlihat jelas dalam jenis kelaminnya. Secara alamiah kan jenis kelamin yaitu seorang anak yang baru lahir, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk secara biologis yang lebih detailnya, mungkin penggolongan manusia ini bisa berdasarkan secara fisik, misalnya warna kulit, warna rambut, mata, bentuk hidung. Pokoknya setiap manusia akan banyak perbedaan satu manusia dengan satu manusia lainnya. Seandainya ada pun itu yang kembar, mungkin pasti ada saja perbedaan di antara mereka. Lalu dilanjut dengan yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk psikologi. Mengenai sifat makhluk yang bernama manusia itu sendiri, yakni bahwa makhluk itu memiliki potensi lupa atau memiliki kemampuan bergerak yang melahirkan dinamisme. Seperti dalam hadis pun kan sudah dicantumkan al-insanu, hadis atau mafudot ya, maaf kalau salah. Al-insanu mahalul khata wan nisyan, sudah tercantumkan dalam itu juga. Seorang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan manusia sebagai makhluk psikologi itu? Jadi psikologi itu merupakan ilmu mengenai kejiwaan, ilmu mengenai tentang kebatinan diri, kolbu. Mungkin jika dilihat dengan kasat, jika dilihat dengan mata langsung, itu tidak akan terlihat jelas di mana sih keberadaannya jiwa itu. Maka yang dapat dipandang, walaupun jiwa itu tidak nampak, tetapi dapat dilihat keadaan-keadaan yang dapat dipandang. Jadi ekspresi, entah itu ekspresi atau luapan-luapan yang bisa terlihat dari si jiwa tersebut. Misalnya kita sedang
Misalnya kita sedang merasakan senang, maka terlihat jelas keadaan dari orang tersebut akan terlihat ceria, bahagia. Dan sebaliknya, jika misalnya sedang marah atau yang lainnya, yaitu sudah gampang banget dilihat ya. Lalu dilanjut dengan yang selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu dengan sendirinya, manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendirian, maka akan bersangkut pautan dengan makhluk yang lainnya, yaitu ya ini kan disebut dengan sebagai makhluk sosial, makhluk dengan berinteraksi dengan yang lainnya, dengan orang lain gitu, seperti itu. Mungkin bisa-bisa saja kalau misalnya kita hidup sendirian, tapi hidup sendirian pun itu hanya sendiri, tapi tidak bisa hidup tanpa misalnya dengan tumbuhan atau hewan. Tanpa bantuan manusia itu tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak gitu. Karena kan yang namanya manusia itu membutuhkan uluran-uluran tangan dari orang lain lah, entah itu seperti berkomunikasi atau misalnya untuk mengembangkan potensi juga bisa. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Dan yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Lalu yang keempat kalau nggak salah, yaitu tentang pandangan tentang manusia sebagai makhluk spiritual. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Yang namanya manusia itu pasti punya spiritual masing-masing yang berbeda, entah itu dengan agama yang berbeda, entah itu Katolik, Buddha, ataupun Islam, dan masih banyak lagi. Karena apa? Seorang manusia itu dituntut untuk mempunyai Tuhan, dituntut untuk mempercayai adanya Tuhan, entah itu Tuhan yang kalau mengenai bicara Tuhan ya pasti banyak perbedaan, mungkin tergantung agamanya. Mungkin pemaparan yang sangat singkatnya segitu saja. Sebenarnya cakupannya masih luas, apalagi jika dikaitkan dengan Al-Hadis, Al-Quran, dan sebagainya. Mungkin segitu.